Pahlawan kita menjalani hidupnya sebagai tentara bayaran hanya untuk terbunuh di medan perang. Dia berharap mendapat kesempatan untuk hidup baru di mana dia memiliki potensi yang tepat. Keinginannya terkabul, dan dia terbangun dalam tubuh putra sampah dari salah satu keluarga terkuat di Kekaisaran. Pahlawan kita memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai puncak dan dengan memanfaatkan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya, dia bertekad untuk mengubah tubuh yang tidak berguna ini menjadi yang terhebat di Kekaisaran. Cerita dimulai di medan perang yang dipenuhi mayat, di mana pahlawan kita mengatakan bahwa tentara bayaran yang selalu bertahan hidup tanpa mati dianggap sebagai tentara bayaran kelas 3. Dia menjelaskan bahwa alasan tentara bayaran dibayar sangat mahal adalah karena pekerjaan mereka didasarkan pada mempertaruhkan nyawa di garis depan. Dia menambahkan bahwa nilai mereka yang sebenarnya terletak pada kesediaan mereka untuk mati demi tuan mereka. Dia mengakui bahwa sebagai tentara bayaran, dia dipaksa setiap hari untuk mendengarkan kata-kata dan provokasi majikannya, dan menahannya dalam diam. Dia berkomentar sinis pada dirinya sendiri, mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerima kenyataan. Dan dia merangkum semua hal di atas dalam satu kalimat, bahwa ini hanyalah kehidupan seorang tentara bayaran. Pahlawan kita, Jake, muncul menyapa seseorang di depannya, mengatakan bahwa semua bangsawan terlihat sama di matanya. Dia menjelaskan bahwa ketika seorang bangsawan membutuhkan seseorang untuk bertarung di pihak mereka, mereka membuat janji-janji besar, berbicara dengan ramah, dan menjanjikan hadiah dan gelar. Tetapi begitu keadaan berubah, para bangsawan segera mengubah nada mereka dan menjadi kreatif dengan alasan dan kebohongan. Lalu dia berkata bahwa apa yang baru saja dia dengar dari komandan mengalahkan semua yang pernah dia dengar sebelumnya dan bertanya apakah dia benar-benar salah paham. Komandan berambut merah itu menjawab, memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Komandan itu dengan jelas mengatakan bahwa dia meminta Jake dan anak buahnya untuk mati. Tidak lebih, tidak kurang. Mendengar itu, Jake tersenyum sinis dan bertanya apakah dia sudah lupa siapa dirinya. Komandan itu menjawab bahwa dia mengenalnya dengan baik. Dia adalah Jake, pemimpin tentara bayaran Fang. Jake tertawa, dan berkata dia tidak tahu komandan punya selera humor karena dia membuat permintaan ini sambil tahu persis siapa yang dia ajak bicara. Dia melanjutkan, kecuali jika komandan sedang bercanda. Dia tidak akan memberikan perintah kepada tentara bayaran rendahan untuk bertarung dan mati dengan kehormatan seorang satria bangsawan. Komandan itu sedikit mundur dan mengakui kata-katanya gegabah, lalu meminta maaf jika dia memberikan kesan yang salah. Jake menjawab, terkejut dengan frasa kesan yang salah. Komandan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menghinanya, tetapi hanya ingin mempercayakan misi terakhir kepadanya. Dia menjelaskan bahwa kekalahan berulang mereka melawan pemberontak telah membuat nasib mereka hampir ditentukan dan Jake sendiri tahu akan hal itu. Lalu dia menambahkan bahwa pedang para pemberontak kini telah mencapai ambang batas keluarga Crawford, pelindung tanah ini selama beberapa generasi. Komandan mengakui bahwa kesadarannya bahwa tidak ada tempat untuk lari membuatnya mengoceh tanpa guna. Jake menjawab jika hanya itu, dia memahami situasinya dengan baik mengingat keadaan saat ini. Dia berpikir dalam hati bahwa ini saatnya untuk mundur. Jika pria yang disebut memiliki bakat terhebat di kekaisaran terpojok seperti ini, itu menandakan pertempuran ini sudah kalah. Namun dia mengakui kalau dia adalah bangsawan yang cukup baik dibandingkan yang lain. Dia bertanya-tanya tentang misi terakhir di tengah kekacauan ini, berpikir komandan mungkin ingin dia mencari rute pelarian, menganggapnya pekerjaan terakhir sebelum mendapatkan bayaran terakhirnya. Kemudian komandan menjelaskan misinya dengan jelas, memberitahunya bahwa para pemberontak akan melancarkan serangan habis-habisan besok dan meminta Jake untuk berdiri bersamanya menahan mereka sebentar saja. Komandan menjelaskan tujuannya, yaitu untuk bertahan sampai tuannya melarikan diri dengan selamat atau setidaknya bertarung sampai dia sendiri tewas dalam pertempuran. Lalu dia mengeluarkan sebuah permata merah dan berkata dia akan melunasi semuanya dengan ini, meminta Jake untuk mengambilnya saat dia mundur bersama anak buahnya. Tapi Jake menepis tangannya yang menyebabkan permata itu jatuh ke tanah. Tahu bahwa permata seukuran ini cukup untuk menutupi pengeluaran pasukannya selama 3 tahun. Komandan meledak dalam amarah dan bertanya apa yang dia lakukan. Yang dijawab Jake bahwa pertanyaan sebenarnya adalah apa yang komandan pikirkan tentangnya. Dia memberitahunya bahwa perintahnya sebenarnya berarti mengubah mereka menjadi tameng manusia. Bahkan jika mereka ikut bertarung dan bertahan sebentar, mereka yang tersisa akan gugur, dan tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Dia melanjutkan bahwa bahkan jika keajaiban terjadi dan mereka berhasil bertahan sejenak, para pemberontak tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Lalu bertanya dengan sinis apakah dia benar-benar percaya musuh akan membiarkan mereka pergi setelah itu. Sang komandan menjelaskan kepada Jake dengan tenang bahwa anak buahnya bukanlah ksatria, melainkan tentara bayaran, dan musuh tahu betul akan hal itu dan memperlakukan mereka atas dasar ini. Jake menjawab sambil tersenyum bahwa ini benar.
Bagi dunia, mereka hanyalah pasukan tentara bayaran biasa, tetapi sang komandan tahu kebenarannya lebih baik daripada siapapun. Jake menjelaskan bahwa bagi para pemberontak, pasukan Fang bukan hanya tentara bayaran, tetapi musuh bebuyutan yang ingin mereka cabik-cabik. Kita beralih ke adegan sebelumnya di hutan. Medan perang yang sunyi penuh dengan mayat muncul sebelum beberapa dari yang mati mulai bergerak. Yang sebenarnya adalah anak buah Jake yang sedang menyamar. Salah satu dari mereka tiba-tiba bangkit dan menusuk seorang satria dari belakang dengan serangan licik, mengungkapkan bahwa para tentara bayaran berpura-pura mati untuk memburu komandan musuh. Teriakan para ksatria terdengar saat mereka terlambat menyadari bahwa yang terjadi adalah penyergapan terorganisir, jadi salah satu dari mereka memerintahkan prajuritnya untuk bersiap bertempur setelah ditipu oleh trik kotor ini. Salah satu komandan di atas kuda berteriak marah, menuduh para tentara bayaran tidak memiliki kehormatan karena mereka berpura-pura menjadi prajurit mati hanya untuk mengkhianati lawan mereka. Komandan ini bahkan tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Dia jatuh oleh serangan mendadak saat masih berbicara tentang kehormatan. Adegan berakhir dengan tubuhnya tergeletak di tanah di tengah mayat-mayat lain, dalam sebuah gambaran yang merangkum kekejaman taktik Fang di medan perang. Narasi kembali ke masa kini di mana Jake mengingat bahwa dia telah menggorok leher komandan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan itulah satu-satunya alasan pasukannya tetap hidup sampai sekarang. Dia mendekati komandan bangsawan itu dan memberitahunya bahwa para pemberontak yang saat ini berada di luar tembok darahnya mendidih untuk balas dendam atas semua komandan yang telah dibunuh oleh Fang. Kemudian dia menatapnya dengan skeptis, bertanya apakah dia juga telah memperhitungkan hal ini dalam rencananya, dan apakah dia benar-benar berniat menggunakan pasukan tentara bayaran sebagai umpan untuk menarik perhatian para pemberontak. Komandan itu menjawab dengan dingin bahwa dia tidak meminta apa-apa selain agar Jake melaksanakan misinya seperti yang dijanjikan dan hanya itu yang dia harapkan darinya. Dia menambahkan dengan ancaman yang jelas bahwa jika Jake menolak untuk bekerja sama, dia tidak punya pilihan selain memenggal kepalanya secara pribadi dan mengambil alih komando pasukan Fang sendiri. Jake melangkah mundur dengan cepat sambil menatap komandan itu dengan marah, mengakui bahwa dia pikir komandan itu sedikit berbeda dari para bangsawan lainnya. Lalu dia menyatakan dengan getir bahwa kebenaran yang mengecewakan adalah komandan ini pada akhirnya yang paling keji dan kotor dari mereka semua. Komandan itu mengejutkannya dengan mengatakan dia menyesal, mengonfirmasi bahwa permintaan maafnya tulus, meskipun dia tetap bersikeras pada pendiriannya. Jake memberitahunya bahwa tidak perlu merasa menyesal. Setelah semua pembantaian komandan yang telah dia lakukan, memenggal kepala bangsawan lain dan menyerahkannya kepada pasukan yang berkemah di luar tidak akan pernah meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Komandan itu menangkap ide tersebut dan bertanya dengan nada mengejek apakah dia berencana menawarkan kepalanya kepada para pemberontak dan memohon agar mereka mengampuni nyawa kalian. Jake mengakui bahwa jika terserah padanya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu, tetapi dia tahu komandan itu sudah mengambil tindakan pencegahan, jadi para tentara bayaran tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Jake merenungkan situasi sebagai pemimpin seluruh pasukan, mengingat pemikiran bahwa adalah tugasnya untuk melakukan segala daya hingga saat terakhir, dan bahwa para pemberontak tidak akan percaya seorang komandan datang kepada mereka dengan tangan kosong meminta mereka untuk mengasihani anak buahnya. Ketika komandan itu mendengar kata dua, dia tiba-tiba menyadari bahwa Jake berpikir untuk menawarkan dua kepala, bukan satu, dan bertanya dengan takjub apakah dia berniat mengorbankan kepalanya sendiri juga hanya demi anak buahnya. Jake mengakui bahwa dialah yang menyeret semua orang ini di belakangnya didorong oleh ambisi pribadinya. Setelah menjanjikan mereka bahwa dia akan mengangkat mereka dari dasar masyarakat sebagai tentara bayaran menuju kemuliaan dan reputasi, dia menambahkan bahwa mereka mempercayainya dan mengikutinya sampai saat ini, jadi dia melihat wajar untuk menanggung tanggung jawab sendirian, apapun biayanya. Dia menghadapi komandan itu dengan tatapan mantap dan mengakhiri kata-katanya dengan satu kalimat yang merangkum pendiriannya, karena aku adalah pemimpin mereka. Komandan itu tertawa singkat dan tegang, lalu mengakui bahwa inilah arti sebenarnya dari kepemimpinan. Dia menundukkan kepalanya dengan penyesalan dan mengatakan itu benar-benar disayangkan. Jika keadaannya berbeda, dia akan berharap Jake menjadi tuannya, yang akan dia layani dengan sumpah setia. Setelah kata-kata yang berat itu, Jake melancarkan serangan, siap bertarung sampai akhir menghadapi pria yang dia hormati sekaligus dia benci pada saat yang sama. Tatapan mereka bertemu untuk sesaat terakhir sebelum komandan itu bergumam dalam hati saat menghadapi serangan Jake. Jangan maafkan aku, Jake. Pukulan penentu mendarat di halaman kastil, darah berceceran. Sementara Jake menyadari dalam hati bahwa dia sudah melihat takdir ini datang sejak awal. Sang pahlawan menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan lawannya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, menerima kebenaran ini dengan getir sambil mengutuk bakat yang menentukan pertempuran.
Dia jatuh ke tanah bermandikan darahnya, tetapi merasakan kelegaan yang aneh dan berbisik pada dirinya sendiri bahwa akhir seperti ini tidaklah buruk. Dia merasa lega di dalam hati karena telah memerintahkan anak buahnya untuk mundur jika dia tidak kembali pada waktu yang ditentukan. Jadi dia merasa bisa mati dengan tenang sekarang, terutama karena dia selalu siap untuk akhir yang seperti ini. Namun, dia meninggalkan satu pertanyaan yang menghantuinya. Jika dia mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang dimiliki lawannya, akan seperti apa hidupnya, dan sejauh mana dia bisa mencapainya. Saat kesadarannya tenggelam dalam kegelapan, dia benar-benar bertanya-tanya tentang batas yang bisa dia capai seandainya dia tidak dilahirkan di kalangan bawah sebelum semuanya padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, suara-suara dari kejauhan mulai merembes ke telinganya, sebuah panggilan berulang yang memintanya untuk bangun, sehingga kesadarannya kembali tergugah. Ia membuka matanya dan melihat wajah seorang pemuda yang berdiri di atasnya di sebuah ruangan yang terang, berteriak ketakutan. "Tuan, tolong bangun." Sang pahlawan menatapnya dengan tatapan bingung seolah tidak mengenalnya. Pemuda di sampingnya mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan tiba-tiba menampar wajahnya, berteriak agar dia bangun. Dia menyentuh pipinya dengan kaget dan memprotes dalam hati. Apa dia barusan benar-benar ditampar? Dia mencari dengan matanya siapa yang berani memperlakukannya seperti ini, mendapati pemuda itu sendiri sedang menangis dan menyeka air matanya sambil memintanya untuk sadar dan tenang. Ketika pemuda itu memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda Lucian, dia membeku di tempat. Nama itu terdengar asing baginya, tetapi dia menyadari panggilan ini ditujukan kepadanya. Dia duduk di tempat tidur dengan kaget, merasa ada kesalahan besar. Segala sesuatu di sekitarnya, dari tempat tidur yang empuk hingga kamar yang mewah, sama sekali tidak mirip dengan dunianya yang keras sebelumnya. Dia melihat tangannya dan menyadari bahwa tubuh yang dia gerakkan sekarang bukanlah tubuhnya yang keras dan penuh bekas luka, melainkan tubuh lembut seorang pemuda yang tidak pernah mengenal kerasnya latihan maupun perang. Dia menoleh ke pemuda berambut oranye yang menempel di tempat tidur sambil menangis dan bertanya-tanya dengan jengkel, siapa sebenarnya anak ini, dan mengapa dia berbicara seolah-olah dia adalah pelayan yang terikat padanya. Pemuda itu mengatur napasnya dan berkata dengan ketakutan bahwa dia mengira Tuan Muda telah benar-benar kehilangan akal dalam insiden itu dan masalah tersebut akan membawa bencana bagi seluruh keluarga. Dia berlutut di depan tempat tidur mengulangi bahwa apa yang terjadi akan menyebabkan mereka semua dieksekusi. Pemuda itu terus berbicara tentang keluarga, rumah, dan reputasi sementara sang pahlawan mendengarkan dalam keheningan yang suram, berpikir bahwa semua yang dikatakan pelayan ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang dia tahu. Yang terpenting, dia ingat dengan jelas saat kematiannya. Dia ingat pedang yang membelah tubuhnya, dan bagaimana dia jatuh dengan cara yang tidak mungkin bisa diselamatkan oleh manusia manapun. Dia menyentuh lehernya dengan takjub, bertanya-tanya jika dia memang mati dengan cara itu, bagaimana kepalanya masih menempel di tubuhnya sekarang tanpa goresan sedikit pun. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak sebelum dia mulai menata pikirannya. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan menyimpulkan bahwa semua yang dia lihat mengarah pada satu kesimpulan. Dia berdiri dari tempat tidur dengan waspada dan memutuskan bahwa dia tidak lagi berada di tubuh aslinya, tetapi telah memasuki tubuh orang lain, seorang tuan muda dari keluarga bangsawan. Dia melangkah menuju cermin dan menatap bayangannya, menemukan wajah seorang pemuda tampan dengan raut wajah yang lembut. Dia berkomentar dengan sarkasme ringan bahwa dia mendapatkan wajah yang bisa membunuh sekaligus memikat pada saat yang sama. Dia memeriksa kamar yang luas, perabotan mewah, dan tirai yang tebal. Menjadi lebih yakin bahwa dia berada di sebuah mansion milik keluarga kaya dan bahwa tubuh yang sekarang dia tempati tidak diragukan lagi milik bangsawan benua. Dari cara para pelayan memanggilnya dan kemewahan tempat itu, dia menyimpulkan bahwa dia adalah pewaris keluarga yang bergelimang harta dan mencoba mengingat nama yang dipanggilkan pemuda itu kepadanya tadi. Dia menoleh ke pelayan itu, memanggilnya Hans, dan memberitahunya bahwa dia punya pertanyaan. Pelayan itu menjadi gugup dan meletakkan tangannya di dada, menjawab dengan hormat bahwa dia siap mendengar apa yang diinginkan tuannya. Sang pahlawan bertanya langsung kepadanya, tahun berapa sekarang? Hans sedikit tergagap lalu menjawab bahwa ini adalah tahun Kekaisaran Agustus, dan sang pahlawan membeku karena dampak angka itu. Dia menghitung dengan cepat di kepalanya dan menyadari bahwa tanggal ini mendahului hari kematiannya 15 tahun penuh, memahami bahwa dia telah kembali ke masa lalu di dalam tubuh orang lain. Dia bergumam bahwa dia tidak tahu persis bagaimana ini terjadi, tetapi jika dia terus terkejut, keheranannya tidak akan pernah berakhir. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menerima kenyataan baru ini. Dia membulatkan tekad dan menatap dengan mata tajam, berkata pada dirinya sendiri bahwa pertama-tama dia harus fokus pada apa yang perlu dilakukan sekarang. Lalu dia menghampiri pelayannya dengan mantap dan memutuskan untuk menangani masalah itu. Sang pahlawan meledak marah di depan Hans,
menganggap perilaku sebelumnya sebagai penghinaan langsung pada tuannya, membuat pelayan itu gemetar ketakutan seolah-olah telah melakukan dosa besar. Sang pahlawan mengingatkan pelayannya tentang status antara tuan dan pelayan dan memarahinya karena berani menyentuh tubuh tuannya saat dia tidak sadarkan diri, lalu menuntutnya menjawab dengan jelas apa yang ingin dia ketahui. Dia tiba-tiba bertanya tentang identitasnya, mengejutkan Hans, dan kebingungan muncul di wajahnya saat dia mencerna pertanyaan itu. Pada akhirnya dia terpaksa menjawab, memberitahunya bahwa dia adalah bangsawan Lucian Waldeck dan putra ketiga dari keluarga besar Waldeck, salah satu keluarga tertua di Kekaisaran. Sang pahlawan membeku saat mendengar nama itu, mencoba memastikan dia tidak salah dengar, karena informasi yang baru saja diterimanya mengguncang seluruh pemahamannya tentang situasi barunya. Dia teringat lambang keluarga yang berkibar di panji-panji, dan mengingat gambaran kediaman Waldeck yang besar di benaknya, menghubungkan nama yang didengarnya dengan apa yang sudah dia ketahui tentang keluarga ini. Dia mengingat apa yang dia ketahui tentang keluarga Waldeck. Keluarga itu adalah pilar kekaisaran, sebuah keluarga dengan sejarah panjang, yang selalu menempatkan para prianya di jajaran terdekat dengan tahta dan kaisar. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa keluarga ini memiliki pengaruh yang mendekati keluarga kekaisaran dan menyadari bahwa dia telah masuk ke salah satu keluarga terbesar di benua itu. Dia berkomentar dalam hati bahwa dia sangat mengetahui kondisi keluarga ini. Karena kediaman Waldeck bukanlah tempat yang asing baginya di masa lalu, melainkan pos penting dalam kehidupannya yang sebelumnya. Dia teringat masa ketika dia bekerja sebagai penjaga di kediaman ini selama beberapa tahun dan mengingat dirinya dalam seragam penjaga berdiri di koridor, hanya seorang pengikut biasa di tengah kemewahan ini. Dia membandingkan masa lalu dan masa kini. Sejak saat kematiannya, dia pikir akan kembali ke pekerjaan lamanya sebagai tentara bayaran atau penjaga. Tetapi dia bangun dan tiba-tiba mendapati dirinya menjadi putra ketiga keluarga Waldeck. Dia melihat apa yang terjadi sebagai hal yang sangat tidak masuk akal. Dunia yang menghinanya, karena statusnya yang rendah kini tiba-tiba menempatkannya di tubuh seorang bangsawan, menyebabkan perasaan pahit yang lama mendidih di dalam dirinya. Semua penghinaan yang harus dia tahan di kehidupan sebelumnya hanya karena berasal dari kelas bawah muncul dalam ingatannya, mengingat bagaimana dia diinjak-injak di hampir setiap situasi. Ia teringat gambaran tubuhnya yang berlumuran lumpur dan darah, berjalan di antara kuburan di malam hari hanya karena status sosialnya berada di titik terendah dibandingkan para bangsawan. Dia bertanya-tanya dengan sarkasme pahit mengapa takdir memberinya kesempatan seperti ini baru sekarang setelah dia menghabiskan kehidupan sebelumnya di bawah beban penghinaan dan cemuhan. Dia teringat pertanyaan yang terus menghantuinya sebelum kematiannya. Jika dia memiliki kesempatan yang sama dengan para bangsawan, setinggi apa dia bisa mendaki, dan seberapa besar kekuatan yang akan dia capai. Dia bersumpah dalam hati untuk memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya dan naik ke status tertinggi yang bisa dicapai oleh identitas bangsawan ini. Dan di suatu pagi yang cerah, dia membuka jendela menghadap sinar matahari dan menarik napas dalam-dalam sambil memutuskan dengan jelas bahwa dia tidak akan puas hanya dengan tinggal di mansion ini, tetapi akan belajar bagaimana hidup sebagai bangsawan sejati. Narasi berpindah ke dalam mansion mewah di bawah lampu gantung yang bersinar. Sang pahlawan menjelajahi koridor sambil membandingkan tempat ini dengan semua lokasi yang pernah ia kunjungi sebagai tentara bayaran, mengakui pada dirinya sendiri bahwa Waldeck melampaui semuanya dalam hal kemewahan. Ia sadar harus segera terbiasa dengan tingkat kemewahan ini, bukan untuk terpikat olehnya, tetapi karena ini telah menjadi panggung kehidupan baru di mana dia akan membangun masa depannya. Sejak melangkah keluar dari kamarnya, dia memperhatikan para pelayan dan pekerja menatapnya dengan tatapan aneh, tidak normal maupun nyaman, merasa ada yang janggal dalam pandangan mereka terhadap putra ketiga keluarga itu. Dia bertanya pada Hans tentang masalah itu, dan sang pelayan menjawab bahwa itu wajar. Tuan muda mengunci diri dari semua orang untuk waktu yang lama, tidak bertemu siapapun kecuali pelayan pribadinya. Melalui kata-kata Hans, dia mengetahui bahwa Lucian sebelumnya tetap dalam isolasi total selama hampir 1 tahun 2 bulan, menjadi tahanan di kamarnya seolah-olah seluruh mansion telah melupakan keberadaannya. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang alasan perilaku ini. Pemilik tubuh ini memiliki semua yang diimpikan oleh setiap manusia, namun memilih untuk meringkuk di sudut gelap alih-alih menggunakan apa yang dimilikinya. Dia berpikir bahwa meskipun cara berpikir bangsawan itu aneh, kehidupan di mansion ini tidak memungkinkan siapapun untuk berperilaku sesuka mereka tanpa batas atau pengawasan. Dia ingat bahwa tempat ini diperintah oleh satu orang dengan kehadiran dan pengaruhnya, Grand Duke Sigmund Waldeck, raksasa militer yang melindungi kekaisaran selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa sosok sekuat ini tidak akan tinggal diam dan membiarkan putranya membusuk di kamarnya tanpa alasan, membuatnya semakin yakin bahwa di balik isolasi Lucian ada sebuah cerita tersembunyi. Dia menempatkan 2 kemungkinan di hadapannya. Entah putra ketiga adalah masalah besar, sehingga keluarga secara efektif menelantarkannya,
atau keadaan khusus membuat Grand Duke mengabaikan kondisinya karena alasan yang tidak diketahui. Dia memutuskan perlu bertemu dengan tuan rumah ini sendiri untuk memahami kebenarannya, tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah apapun, kepala pelayan muncul di hadapannya, menyambutnya dengan hangat setelah setahun penuh ketidakhadirannya, menegaskan bahwa dia sangat senang melihatnya lagi. Kepala pelayan memeriksa kondisi fisik Lucian dan bertanya apakah dia merasa kesulitan bergerak. Sementara Hans membungkuk dengan cemas, dan sang pahlawan ingat bahwa keluarga Waldeck memiliki orang penting yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di mansion. Pria ini diidentifikasi sebagai kepala pelayan Aiden, yang memasuki mansion di masa kecilnya sebagai sandera dari keluarga musuh tetapi berkat kompetensinya menjadi pejabat utama untuk semua urusan rumah tangga. Aiden digambarkan sebagai tangan kanan Grand Duke Sigmund, orang yang menikmati kepercayaan penuh darinya. Sang pahlawan merasa gugup karena harus berhadapan dengan orang ini. Dia memutuskan untuk mengandalkan fakta bahwa kepala pelayan belum pernah melihat Lucian selama setahun dan mulai bertingkah seperti satu-satunya bangsawan yang dia kenal, yaitu kapten penjaga dari kehidupan sebelumnya. Jadi dia berterima kasih kepada kepala pelayan atas perhatiannya dengan sopan. Dia meyakinkannya bahwa kesehatannya telah jauh membaik dibandingkan sebelumnya. Dia mengumumkan bahwa dia keluar hari ini untuk memeriksa kondisi keluarga dan hal-hal yang dia abaikan selama isolasi panjangnya. Melihat bahwa bertemu langsung dengan kepala pelayan saat ini adalah keberuntungan baginya. Dia bertanya dengan tenang apakah ada perubahan yang terjadi di dalam keluarga selama kepergiannya. Dan kepala pelayan menjawab setelah ragu sejenak bahwa semuanya berjalan seperti biasa dan keluarga masih seperti sedia kala tanpa peristiwa luar biasa yang patut dicatat. Sang pahlawan berkomentar dengan tawa ringan bahwa kehadiran Aiden di pucuk pimpinan administrasi mansion sudah cukup untuk mencegah kesalahan, sambil mengamati dalam hati cara kepala pelayan menatapnya, mencatat bahwa dia tampaknya tidak curiga sama sekali terhadap perilakunya yang berbeda. Dia merasa lega karena tidak terbongkar, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia khawatir secara berlebihan, lalu memutuskan untuk kembali ke kamarnya, berpura-pura lelah setelah pertama kali keluar dari isolasi dalam waktu yang lama. Sebelum dia bergerak, Aiden menghentikannya dengan hormat dan memintanya untuk tidak segera kembali ke kamarnya, sehingga sang pahlawan merasa ada sesuatu yang penting sedang disiapkan untuknya. Kepala pelayan menjelaskan bahwa seseorang di mansion ingin bertemu dengannya pada saat ini, membuat sang pahlawan menyadari pertemuan ini tidak dapat dihindari. Adegan beralih ke kantor utama di mansion di mana Grand Duke Sigmund duduk di belakang meja besarnya, dan Lucian berdiri di hadapannya merasakan beratnya konfrontasi pertama ini dengan penguasa sejati rumah itu. Sigmund membuka percakapan dengan sapaan formal kepada putra ketiganya, memintanya untuk menjawab pertanyaan spesifik, sementara Lucian berdiri di tempatnya mengantisipasi apa yang akan terjadi. Sang Duke mengajukan pertanyaan mengejutkannya secara langsung, menanyakan alasan putranya masih hidup. Seolah-olah tatanan alamiah mengharuskannya mati. Sang pahlawan terkejut dengan kata-kata ini, dan mencoba memahami artinya. Sigmund melanjutkan omelannya, menjelaskan bahwa dia berniat untuk mengabaikan banyak tindakan putranya setelah kematian ibunya meskipun dia menggunakan kesedihannya sebagai alasan untuk meninggalkan tugas-tugasnya. Dia menuduhnya melewati batas ketika dia mengunci diri di kamar selama lebih dari setahun penuh, mengubah isolasinya menjadi semacam protes diam-diam terhadap seluruh keluarga. Kemudian dia mengungkapkan masalah yang paling berbahaya adalah bahwa Lucian yang sebelumnya tidak berhenti pada isolasi, tetapi mengabaikan hidupnya sendiri dan mencoba melukai dirinya sendiri, yang tidak dapat dimaafkan di mata Sang Duke. Sang pahlawan membeku mendengar tentang upaya melukai diri sendiri, pada awalnya tidak mengerti apa yang dimaksud ayahnya secara spesifik sebelum mulai menghubungkan peristiwa yang dialaminya sejak bangun. Dia teringat air mata dan gemetar Hans di kamar pagi itu, menyadari ketakutan pelayan itu bukan karena jatuh biasa, tetapi dari kemungkinan tuannya kehilangan nyawanya lagi dengan cara yang sama. Lucian mencoba menenangkan situasi dan mengisyaratkan adanya kesalahpahaman, tetapi sadar Sigmund tidak akan menerima alasan dangkal, terutama setelah semua akumulasi perilaku sebelumnya. Sang Duke akhirnya menuntutnya untuk mengungkapkan dengan jelas apa yang ada di kepalanya, dan tidak menyembunyikan apapun lagi seolah-olah memberinya kesempatan terakhir untuk menjelaskan semua yang terjadi. Sigmund menunjukkan bahwa semua yang terjadi tampak seperti rencana yang disengaja dari awal, berbicara tentang tubuh lemah putranya yang digunakan dalam tindakan sembrono yang tidak dapat dibenarkan. Sang Duke mengungkapkan bahwa yang membuatnya marah adalah upaya menelan pil tidur dengan tujuan menyebabkan keributan di dalam mansion, dan bahwa ia ingin mendengar sendiri dari putranya alasan yang mendorongnya melakukan itu. Pada saat itu, sang pahlawan memahami kebenaran sepenuhnya, mengerti bahwa alasan ia terbangun di tubuh ini tanpa ingatan sebelumnya adalah karena Lucian yang asli, sebenarnya meninggal setelah insiden pil itu, dan apa yang ia jalani sekarang adalah kelanjutan di waktu yang seharusnya sudah berakhir.
Ingatannya membawanya kembali ke masa lalunya sebagai penjaga dimension ini 15 tahun yang lalu ketika ia hanya mendengar tentang putra ketiga Sang Duke dari jauh dan bahwa ia tidak ada lagi karena alasan yang tidak diumumkan dengan jelas. Dia ingat bagaimana Lucian disebut pada waktu itu sebagai putra ketiga dari keluarga Waldeck dan bagaimana dia kemudian mengetahui bahwa kehidupan putra ini berakhir lebih awal dengan cara yang misterius. Dia teringat tahun-tahun dia bekerja di mansion di mana dia bertemu dengan putra-putra Duke yang lain, dan ibu mereka lebih dari sekali sementara dia tidak pernah melihat Lucian atau ibunya secara langsung, membuat keberadaan mereka lebih dekat dengan bayangan yang tersembunyi dari mata semua orang. Gambaran itu menjadi jelas baginya sekarang. Sang ibu meninggal karena sakit sejak dini, lalu sang anak menyusulnya tak lama kemudian karena insiden misterius, membuat keberadaan Lucian di tubuh ini seperti meretas sebuah cerita yang seharusnya sudah berakhir sejak lama. Dia ingat bahwa di masa lalu, dia pikir isolasi ibu dan anak itu hanya karena kesehatan mereka yang buruk, tetapi sekarang dia menyadari ada alasan nyata yang sangat berbeda. Ternyata kematian sang ibu, posisi Lucian yang rapuh dalam keluarga, dan semua stres serta tekanan yang menyertainya adalah beban psikologis yang terlalu berat untuk ditanggung oleh seorang anak seusianya. Pada akhirnya, Lucian yang lama memilih untuk meminum pil tidur dengan dosis sedikit di bawah dosis mematikan sebagai semacam jeritan sunyi untuk mendapatkan perhatian dari Grand Duke. Selama masa isolasinya, yang berlangsung lebih dari setahun, tubuhnya telah sangat melemah, dan dia tidak memperhitungkan efek obat pada kondisi yang memburuk ini, sehingga dia tidak mampu menahan dampak penuhnya. Hasilnya adalah kematian mendadak di tempat tidurnya, mengakhiri keberadaan putra ketiga keluarga Waldeck malam itu tanpa ada yang menyadari sejauh mana keputusasaan. Adegan kembali ke masa sekarang di mana pahlawan kita mendapati dirinya dalam kesulitan. Teguran yang dilontarkan Sang Duke kepada putranya setelah setahun penuh absen tampak sangat keras, bahkan untuk seorang ayah yang tidak melihat putranya selama ini. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Sang Duke mencapai titik di mana nada tajam ini telah menjadi normal di dalam rumah, lalu bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana keadaan menjadi seperti ini, bahkan untuk seorang Duke yang hebat. Namun, dia mengakui bahwa hati Sigmund pasti mendidih di dalam. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya sebagai seorang Duke, dia tetap seorang ayah yang berdiri di hadapan seorang anak yang hampir hilang selamanya. Di sisi lain, sang pahlawan menyadari ini bukan saat yang tepat untuk bersimpati dengan perasaan ayahnya. Dirinya sendiri sedang berdiri di tepi jurang dan tidak punya kemewahan untuk menuruti keinginan siapapun. Dia mengingat kata terakhir yang keluar dari mulut Duke dan mengerti bahwa yang dia terima bukan hanya omelan biasa, tapi ultimatum terakhir yang mengancam seluruh masa depannya. Dia membayangkan masa depannya retak di bawah kakinya seolah-olah jalan emasnya menuju kehidupan baru telah mulai hancur, dan semuanya sekarang tergantung pada jawaban yang dia berikan saat ini. Dia berpikir jika dia mengucapkan satu kata yang tidak menyenangkan Grand Duke, dia mungkin akan berakhir dengan hukuman yang tak terhindarkan yang akan meruntuhkan semua yang dia impikan untuk awal yang baru. Kemungkinan pertama terlintas di benaknya. Diasingkan ke biara terpencil sebagai pendeta pertapa, dipaksa memutuskan hubungan dengan dunia luar dan hidup dalam isolasi sampai akhir hayatnya. Lalu dia membayangkan kemungkinan yang lebih kejam, dikirim ke daerah terpencil yang dipenuhi monster untuk berjuang bertahan hidup di sana, dalam kondisi yang menyedihkan sebagai hukuman atas kemewahan dan kemalasannya sebelumnya, menjalani sisa hidupnya dalam penderitaan terus-menerus. Dia menolak skenario ini dalam hati, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia merebut kehidupan baru ini dari cengkeraman maut setelah lehernya benar-benar putus, dan oleh karena itu, dia tidak pernah berniat untuk lunak dalam menjaga masa depannya. Dia mengumpulkan tekadnya dan memutuskan untuk tidak membiarkan perseteruan keluarga lain atau konflik sampingan menghancurkan kesempatan emas yang akhirnya dia peroleh ini. Setelah diminta untuk mengklarifikasi apa yang ada di dalam hatinya, dia memilih untuk menghadapi masalah itu secara langsung, mengakui kesalahannya dalam mencoreng nama keluarga Waldeck dengan tindakan sembrononya dan mengakui bahwa dia telah menyebabkan ayahnya sangat cemas. Dia menyampaikan permintaan maaf resmi penuh atas semua yang dia lakukan di masa lalu dan menyatakan penyesalannya dengan jelas dalam sikap yang sama sekali berbeda dari citra mengelak yang keluarga kenal darinya sebelumnya. Dia menyatakan bahwa tanggung jawab ada padanya seorang tanpa alasan apapun, dan menunjukkan kesiapannya untuk menanggung hukuman apapun yang dijatuhkan padanya dalam upaya serius untuk menutup lembaran masa lalu. Sang Duke menjawab bahwa permintaan maaf saja tidak mengubah apapun yang telah terjadi dan bersiap untuk melanjutkan pidato tegasnya, membuat sang pahlawan merasa bahwa penghakiman terakhir semakin dekat. Namun alih-alih mundur, sang pahlawan tetap teguh pada pendiriannya, melihat bahwa apa yang telah berlalu tidak dapat diperbaiki dan bahwa terus meratapi masa lalu hanya akan membawa lebih banyak penderitaan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa dia tidak ingin tetap menjadi orang lemah yang berada di ambang kematian, tetapi lebih memilih untuk melihat ke depan pada apa yang bisa dibangun mulai saat ini.
Dia menegaskan tekadnya untuk hidup dengan serius demi masa depan dan bekerja keras agar layak menyandang nama yang dibawanya dan posisi yang tiba-tiba dia dapatkan. Dan setelah menjelaskan keputusannya, dia meminta ayahnya secara tidak langsung untuk memperlakukannya kali ini sebagai seorang putra yang membutuhkan dorongan sederhana, bukan sebagai seorang duke yang mengadili seorang pelayan, memintanya hanya satu kata penyemangat untuk mendukungnya di jalan barunya. Lalu dia melanjutkan bahwa seorang anak yang mengakui kesalahannya kepada orang tuanya dengan tulus seharusnya secara alami menemukan hati yang ramah dan tangan terbuka, karena inilah tugas sejati antara orang tua dan anaknya. Dia bertanya-tanya apakah ikatan ayah anak yang ditakdirkan oleh surga, tidak seharusnya diterjemahkan menjadi pengampunan dan kesempatan lain ketika dia melihat penyesalan sejati di hadapannya. Di latar belakang, Eden menyaksikan apa yang terjadi dengan takjub. Dia telah merasakan perubahan suasana di ruangan itu sebelumnya. Tetapi perubahan yang jelas dalam cara bicara Lucian membuatnya tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Dia membandingkan pemuda percaya diri yang menghadapi Duke sekarang dengan putra ketiga yang dulu gemetar ketakutan, bertanya pada dirinya sendiri apakah orang ini benar-benar Lucian. Keheningan menyelimuti selama beberapa saat dan tidak ada yang terdengar selain detak jantung yang gugup saat tatapan ayah dan anak bertemu dalam dialog tanpa kata yang membuat semua orang menahan napas. Sang Duke mengepalkan tinjunya sementara amarahnya memuncak, bertanya bagaimana dia berani meninggikan suara di hadapannya dan mengingatkannya akan tugas seorang ayah. Sang Grand Duke diam-diam menyadari bahwa apa yang terjadi dengan Lucian menggoyahkan keyakinannya. Setelah hidup begitu lama dan mengira telah melihat segalanya, dia menyadari putranya masih mampu mengejutkannya. Sebaliknya, Lucian merasa lega, menyadari kata-kata sebelumnya tepat sasaran dan memengaruhi ayahnya. Jadi dia rileks dengan jantung berdebar kencang, yakin rencananya berhasil. Dia merenungkan metode konfrontasi yang dipilihnya, menyimpulkan bahwa bentrokan langsung dengan Duke jauh lebih bermanfaat daripada merendahkan diri dan ragu-ragu, dan bahwa keberanian adalah bahasa yang dimengerti pria ini. Dia menggambarkannya sebagai pria yang lebih menghargai semangat anjing liar yang menyerang terus-menerus daripada seekor tikus yang berjalan di atas kulit telur, takut akan setiap langkah. Sigmund mengakui kepadanya bahwa setelah kembali dari ambang kematian, dia menjadi lebih berani dari sebelumnya. Setelah suasana tenang, Sang Duke membuka topik masa depan dengan serius, dan bertanya kepada putranya apa yang ingin dia lakukan mulai sekarang, karena dialah yang pertama kali berbicara tentang pekerjaan dan ketekunan. Lucian menentukan prioritas utamanya, memutuskan untuk memulai dengan memperbaiki tubuhnya yang lemah dan rapuh, dan menjadikan penguatan fisiknya sebagai titik awal kehidupan barunya. Saat merencanakan ini, adegan-adegan dari kehidupan sebelumnya sebagai seorang prajurit melintas di depan matanya dan kenangan medan perang serta latihan berat yang mengasah tubuhnya di masa lalu kembali kepadanya, juga kekalahan telak yang diterimanya di tangan kapten penjaga. Dari sini, dia memilih jalannya dengan jelas. Dia ingin belajar menggunakan pedang lagi di kehidupan ini, tetapi kali ini sebagai putra dari keluarga Waldeck, bukan hanya seorang tentara bayaran. Sang Duke terkejut dengan keinginan tubuh yang lemah ini untuk menggunakan pedang, tetapi mendengar dari Lucian desakan untuk menyingkirkan kelemahan tubuhnya terlebih dahulu, baru kemudian menyusul para ksatria lainnya. Sang putra memaparkan rencananya secara sederhana, berfokus pada makan, tidur, dan merawat dirinya secara teratur sampai kondisinya membaik. Sang Duke merenungkan kata-katanya, lalu mengakui pada dirinya sendiri bahwa anak ini memiliki cara bicara dan meyakinkan yang istimewa. Sigmund memutuskan untuk tidak menghakimi sekarang, tetapi akan mengamati apa yang akan dilakukan putranya dalam kenyataan, lalu memerintahkan kepala pelayan untuk memberinya suatu hal lagi untuk membantunya di langkah berikutnya. Eden langsung memahami sinyal itu, menyadari bahwa apa yang akan ia berikan kepada putra ketiga sekarang akan lebih berguna daripada unjuk kekuatan lainnya, jadi ia bersiap untuk menjalankan perintah tuannya dengan saksama. Kepala pelayan itu membungkuk setuju, berjanji bahwa masalah ini akan disiapkan secepat mungkin agar Lucian bisa segera menggunakannya. Sementara itu, Lucian bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang mereka bicarakan, belum mengetahui wujud hadiah yang diputuskan oleh Sang Duke untuk diberikan kepadanya. Adegan beralih keluar istana di mana halaman ramai dengan aktivitas. Para pekerja membawa kotak-kotak berat dan bergerak di antara kereta kuda. Saat kotak-kotak itu dibuka, tumpukan emas dan uang berkilauan di depan mata Lucian dan Hans, membuat mereka terpana oleh besarnya kekayaan yang muncul sekaligus hingga hal itu tampak berlebihan sampai tidak masuk akal baginya. Dia merenungkan pemandangan itu, bertanya-tanya dalam hati apakah ini artinya menjadi seorang bangsawan tinggi, menyadari bahwa apa yang dia terima sekarang hanyalah uang saku bulanan yang dianggap sangat besar menurut standarnya di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, dia duduk di depan tumpukan koin di atas meja, memastikan bahwa seluruh jumlah ini dialokasikan hanya untuk 1 bulan,
dan pikirannya mulai menghitung berbagai kemungkinan, dan apa yang bisa dia lakukan dengan semua sumber daya ini. Ekspresinya berubah menunjukkan kegembiraan yang jelas. Dengan uang sebanyak ini, dia merasa eksperimen ini sepadan, dan memutuskan untuk memanfaatkannya sepenuhnya dalam proyek terbesarnya, membangun kembali tubuh yang lemah ini dari awal. Dia menyusun rencana dalam benaknya untuk menciptakan apa yang dia sebut eliksir, ramuan khusus yang bertujuan untuk memperkuat tubuh, mengandalkan pengalamannya sebelumnya dengan herbal dan bahan langka untuk menyadari bahwa ide itu bisa dilakukan dengan dana ini. Di adegan lain di dalam rumah kaca yang penuh bunga, Grand Duke berjalan ditemani oleh Eden di tempat yang sangat disayangi oleh mendiang Duchess. Kepala pelayan itu ingat bahwa tuannya menghindari mengunjungi tempat ini untuk waktu yang lama setelah kepergian istrinya, dan mengerti bahwa kembalinya dia ke sini hari ini tidak diragukan lagi terkait dengan perubahan jelas dalam perilaku Lucian. Eden merenungkan hubungan antara ayah dan anak itu. Meskipun sang duke menjaga jarak dari putra ketiganya untuk sementara waktu, perubahan kepribadian pemuda itu saat ini telah membangkitkan kembali perasaan yang semua orang kira telah membeku. Dia teringat citra sang Duk di masa lalu bersama istrinya di tempat yang sama, dan betapa dalam cintanya pada sang istri hingga dia tidak sanggup mengunjungi makamnya, melihat bahwa luka-luka lama itu masih memengaruhi cara dia memperlakukan putranya. Pikirannya terputus oleh suara sang Duke yang mulai berbicara, mengatakan putranya selalu menyedihkan, berpura-pura sibuk seolah-olah lari dari sesuatu, dan dia akan mulai merengek seperti anjing liar jika sang Duk sedikit meninggikan suara padanya, jadi tindakannya benar-benar berbeda dari ibunya. Dan satu-satunya kemiripan di antara mereka hanyalah penampilan. Tapi untuk pertama kalinya hari ini, dia merasa bahwa dia salah. Dia menyimpulkan percakapan itu dengan menegaskan bahwa tatapan putranya hari ini teguh dan jujur saat mengungkapkan pendapatnya di hadapannya, dan Eden setuju bahwa pemuda itu tampak tegas dan percaya diri. Eden melanjutkan bahwa Tuan Muda Lucian memiliki hati yang lembut dan merupakan pemikir yang mendalam. Itulah sebabnya dia tampak ragu sejenak dibandingkan dengan Tuan Muda lainnya, menambahkan bahwa pada akhirnya, dia mewarisi darah tuannya. Duk tersenyum tipis, berkomentar bahwa hal ini masih harus dilihat. Dia menambahkan bahwa tugas-tugas yang akan diberikan kepada anak ini mulai sekarang adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan beberapa kata, tetapi Eden menyela untuk menunjukkan ada satu masalah. Eden memberitahu tuannya bahwa dia melanjutkan dana dukungan yang telah dihentikan untuk Tuan Muda Lucian, tetapi terkonfirmasi bahwa sebagian dari dana ini bocor keluar. Dan setelah diselidiki, sepertinya Tuan Muda kedua, Jordi Waldeck, terlibat dalam masalah ini. Lebih jauh lagi, Jordi memecat kepala pelayan yang membantu Tuan Muda ketiga, dan menempatkan salah satu rekan dekatnya di posisinya, mengungkapkan niat yang jelas untuk mengawasinya. Duk berkomentar dengan jijik bahwa Jordi adalah anak yang cakap, tetapi masalahnya terletak pada pikirannya yang sempit. Dia menambahkan bahwa dia mengerti perasaan mendalam Jordi terhadap adik ketiganya karena masalah mengenai keluarga ibunya, tetapi dia tidak menyangka Jordi akan sekeras kepala ini. Eden menyarankan untuk mengambil tindakan terpisah, tetapi Duke menolak, meminta kepala pelayannya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini meskipun Eden melihat ini mungkin terlalu keras bagi seseorang yang baru saja mulai mengambil langkah pertamanya. Duke menggambarkan apa yang terjadi sebagai trik murahan yang tidak akan berhasil seandainya Lucian mengelola lingkungannya dengan benar, menganggap ini harga yang harus dibayar anak ketiga itu karena tidak sadar diri selama setahun terakhir. Dia melihat situasi saat ini sebagai saat yang sangat tepat untuk mengamati bagaimana anak itu akan menangani masalah ini kali ini. Jika dia tidak bisa menangani ini, tidak akan ada alasan untuk menaruh harapan padanya. Karena pada akhirnya, bahkan jika darah keluarga Waldeck menjadi kuncinya, membuka pintu harus selalu dilakukan oleh tangan orang itu sendiri. Beberapa hari kemudian, para pelayan di mansion bertanya-tanya mengapa Tuan Muda mengunci diri di kamarnya lagi. Hans merasa cemas dan tegang, karena ini adalah hari ketiga sejak dana dukungan tiba. Tuan Muda memberitahunya bahwa dukungan dilanjutkan karena pembicaraannya dengan Grand Duke berjalan lancar. Tetapi mengingat hubungan di antara keduanya, Hans menyadari itu sama sekali tidak mudah dan tuannya pasti telah mengumpulkan keberanian yang luar biasa. Dan sekarang dia berniat untuk terus maju meskipun harus melupakan kesedihannya. Hans terharu dengan perubahan ini. Di kamarnya, Lucian melihat tumpukan emas dan berpikir dengan antusias bahwa jumlah ini sepadan untuk dicoba. Dengan uang ini, dia bisa sepenuhnya memperbaiki tubuh yang lemah ini, dan menciptakan ramuan itu di dalam kamarnya, yang berbau herbal dan asap. Dia tahu bahwa Hans pasti sangat penasaran, tetapi melihatnya menjaga pintu dengan baik adalah bukti kesetiaannya. Dia mengumpulkan alat-alat meracik yang tidak akan pernah disentuh oleh anak seorang duke seumur hidupnya dan sebuah herba mahal karena hanya tumbuh di bawah sinar bulan, dan kegunaan umumnya belum terbukti, yaitu herba sinar bulan yang menghabiskan seluruh uang sakunya. Dia ingat menyuruh Hans untuk membeli herba ini,
mengakui bahwa dia mungkin terlihat gila saat ini. Tapi dia tahu bahwa hanya dalam 1 tahun dari sekarang, harganya akan naik 10 kali lipat, bahkan lebih dari 20 kali lipat. Harganya akan naik gila-gilaan. Dia ingat keberanian Serikat Alkemis. Pada tahap itu, keberhasilan ramuan itu pasti belum jelas, tetapi mereka mengumpulkan semua herba sinar bulan di Kekaisaran. Itu adalah pertaruhan seumur hidup atas nasib Serikat, dan berkat keberanian itu, mereka berhasil mengembangkan nektar para dewa, ramuan tak tertandingi yang mengguncang Kekaisaran. Dan karena kesombongan menyebut kata dewa untuk sekadar obat, mereka menghadapi risiko dituduh bidah. Tapi begitu keefektifannya diketahui, semua orang sibuk memujinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lucian tersenyum licik, memegang botol eliksir merah yang bersinar. Nektar para dewa menghancurkan sebuah aksioma yang belum terbantahkan selama lebih dari 1000 tahun, yaitu bahwa dunia seorang seniman bela diri ditentukan saat mereka dilahirkan. Dan batasan ini adalah hukum mutlak yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Karena bakat bawaan adalah takdir, dan konstitusi fisik tidak pernah berubah. Dan yang menghancurkan logika yang berlaku ini berkeping-keping adalah nektar itu. Begitu nektar itu diminum, bahkan mereka yang tidak punya bakat pun berubah menjadi pendekar pedang yang berguna. Tentu saja, Lucian menyadari bahwa yang dibuatnya jauh kurang efektif daripada yang asli dan tidak lebih dari salinan yang diproduksi secara massal. Tapi untuk membangun kembali tubuh yang bobrok ini, tidak ada yang lebih baik darinya saat ini. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, berbicara pada tubuh Lucian yang asli, mengatakan bahwa dia harus menganggap dirinya beruntung. Dia ingat bahwa nanti ketika era kekacauan dimulai di seluruh Kekaisaran, hal pertama yang terbakar adalah Serikat Alkemis hanya karena resep nektar yang mengguncang keseimbangan kekuatan itu sendiri terlalu berbahaya. Berkat itu, resepnya lenyap dari dunia. Namun entah bagaimana dia berhasil mengumpulkan beberapa petunjuk dan membuat sesuatu yang serupa. Dia mengakui bahwa sebagian besar orang yang mencoba sepertinya mati karena efek samping. Lalu dia memutuskan untuk berhenti bicara dan menenggak eliksir itu dalam sekali teguk. Yang penting mulai sekarang adalah mana. Hasil dari manusia mengubah kekuatan alam menjadi kekuatan mereka sendiri. Tergantung pada seberapa baik kekuatan ini disirkulasikan, disebarkan ke seluruh tubuh, dan dipulihkan. Kualitas dan kinerja kekuatan yang dapat dikeluarkan seseorang akan sangat berbeda. Saat ini, dia meminjam kekuatan nektar untuk memperluas secara paksa jalur yang tersumbat di dalam tubuh. Tetapi bahkan jika jalurnya terbuka, dia heran mengapa tidak ada perlawanan atau rasa sakit dari tubuh yang seharusnya terjadi saat menerima mana. Sebaliknya, mana menyebar tanpa hambatan seolah-olah menemukan tempat yang semestinya, yang mana itu aneh. Bahkan tubuh bayi yang baru lahir pun biasanya memiliki kotoran yang menghambat sirkulasi. Lalu sebuah kemungkinan luar biasa terlintas di benaknya bahwa pemuda ini, Lucian, adalah tipe yang disebut jenius. Beberapa hari berlalu, dan Lucian keluar dari kamarnya, bertanya pada Hans, yang menunggu dengan cemas, apakah terjadi sesuatu saat dia menunggu. Hans bergegas ke arahnya sambil berteriak, "Tuan muda," menanyakan apa dia sadar sudah berapa lama di dalam. Lalu dia menangis terseduh-seduh, mengatakan tuannya tidak menjawab bahkan ketika dipanggil dan karena dia dengan tegas memerintahkannya untuk tidak masuk apapun yang terjadi. Dia ketakutan kalau sesuatu yang buruk terjadi dan sangat khawatir. Lucian menatapnya dengan senyum tenang. Penampilannya berubah drastis. Hans menyadari perubahan itu. Meskipun yakin ini adalah tuan mudanya, ada perasaan mengganjal yang mengatakan bukan. Lucian tersenyum pada dirinya sendiri, menyadari bahwa Hans, yang mengamati Lucian lebih dekat dari siapapun, pasti merasakan ada sesuatu yang telah berubah. Lucian menyadari bahwa tubuh fisik membutuhkan waktu dan nutrisi yang tepat, jadi tidak ada perubahan besar yang terjadi seketika. Tapi yang terpenting adalah bagian dalam, yang berubah dengan sangat cepat. Konstitusi bawaan Lucian memungkinkan hal ini. Dia sekarang benar-benar yakin akan hal itu. Potensi pemuda ini menempatkannya di tingkat yang sama dengan para legenda yang mengubah dunia. Dia berpikir jika dia memainkan kartunya dengan benar, dia bisa dengan mudah melampaui kekuatan puncaknya dari masa-masa menjadi tentara bayaran dalam waktu 1 tahun. Kemudian dia menoleh ke Hans, mengatakan bahwa dia berutang budi padanya atas kesempatan ini, yang membuat pelayan itu bingung. Lucian menjelaskan bahwa hadiah dan hukuman harus selalu jelas, sambil meletakkan tangannya di bahu Hans. Lalu dia menatapnya dengan serius dengan mata bersinar, memberitahunya bahwa dia hanya akan mengatakan ini sekali. Kumpulkan semua yang kau punya, termasuk pakaian dalammu jika perlu, dan investasikan semuanya pada ramuan cahaya bulan, yang menjamin perjalanan mulusmu ke puncak. Lalu dia berseru dengan antusias bahwa mereka akan naik ke langit bersama. Dia tersenyum sambil mengatakan bahwa dia merasa iri pada Hans. Karena di masanya, tidak ada bangsawan sepertinya yang menawarkan kesempatan seperti itu. 1 minggu kemudian, Lucian dan Hans berjalan di hutan yang sunyi. Lucian merasa segar,
bertanya-tanya apakah hidup diizinkan semudah ini. Pesta disajikan secara teratur. Kamarnya dibersihkan tanpa dia perlu repot-repot, dan bahkan tempat tidurnya disiapkan untuknya. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan sebelumnya di mana kelaparan adalah bagian dari rutinitas hariannya. Berkat kenyamanan ini, dia tidak hanya bisa fokus sepenuhnya pada pemulihannya, tetapi juga berhasil mengatasi satu hal yang membebaninya. Pada saat ini, keberadaan Jake, yang merupakan seorang penjaga untuk keluarga Waldeck, tidak diketahui. Dia memastikan dengan kapten penjaga bahwa tidak ada orang yang cocok dengan deskripsi itu yang melamar pekerjaan, dan giliran jaga yang biasa dia ambil ditempati oleh orang yang sama sekali tidak dikenal. Lucian melihat ini sebagai yang terbaik. Tidak ada gunanya bertemu dengan dirinya di masa lalu. Itu hanya akan menjadi gangguan, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi masa lalunya, karena pastinya dia akan mati karena malu. Hans memanggil tuannya dengan cemas, bertanya-tanya apakah dia benar-benar berniat masuk ke sana. Dia mengingatkannya bahwa sebelumnya dia bilang tidak akan menginjakkan kaki di tempat latihan karena sangat membencinya, yang mengejutkan Lucian yang tidak ingat pernah mengatakan itu. Hans menjelaskan bahwa sejak tuan muda kedua memperlakukannya dengan kasar saat latihan, dia bersumpah tidak akan pernah kembali. Dari reaksi Hans, Lucian mendapatkan gambaran kasar tentang situasinya. Ilmu pedang adalah keterampilan yang wajib bagi putra-putra Grand Duke, jadi itu pasti menjadi kesempatan sempurna bagi tuan muda kedua, dengan kedok latihan ilmu pedang untuk menanamkan rasa takut akan kekerasan pada Lucian muda, dan itu adalah cara yang sempurna untuk memastikan dia tidak pernah kembali ke aula latihan lagi. Lucian meyakinkan Hans, mengatakan dia mengerti mengapa dia bertindak seperti itu, tetapi tidak perlu khawatir karena semua itu sudah berlalu. Yang harus dia lakukan hanyalah percaya padanya dan mengikuti arahannya. Di pintu masuk aula latihan, seorang penjaga mendengar suara dan bertanya pada rekannya apakah yang dilihatnya itu benar. Dia bertanya apakah tuan muda ketiga datang ke sini dengan kakinya sendiri, dan rekannya membenarkannya, menambahkan bahwa dia saat ini sedang berjalan di aula latihan bersama pelayan pribadinya. Seorang pria berkumis, instruktur ilmu pedang, bertanya-tanya apa yang dipikirkan bajingan itu datang ke sini, karena tidak mungkin dia lupa apa yang terjadi hari itu. Lalu dia tersenyum licik berpikir ini mungkin yang terbaik. Dia memerintahkan seorang penjaga untuk segera memberitahu Yang Mulia, bersumpah dia akan memastikan untuk menghabisi Lucian saat dia tiba. Lucian memeriksa aula latihan dengan kekaguman, menyadari tempat itu melebihi ekspektasi tingginya. Tidak hanya ada banyak persediaan senjata cadangan untuk digunakan tanpa khawatir merusaknya, tetapi juga ruang luas yang tidak membatasi gerakan paling keras sekalipun. Sungguh menakjubkan bahwa seorang individu memiliki fasilitas seperti ini. Ia menghela napas dengan penyesalan, berpikir jika mereka berlatih di tempat seperti ini, mungkin lebih banyak anak buahnya yang akan selamat. Tiba-tiba, instruktur Anggar mendekatinya, mengatakan bahwa pada akhirnya dia tidak salah lihat dan tidak percaya dengan matanya sendiri saat melihat tuan muda ketiga benar-benar ada di sini. Dia mengingatkannya dengan jelas bagaimana dia kabur terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang setelah pelajarannya dengan Tuan Jordi setahun yang lalu, persis seperti anak domba yang dikejar serigala. Lalu dia bertanya dengan sinis apakah dia masih begitu takut pada tempat ini sampai-sampai membawa seorang pelayan ke aula suci para pejuang ini, membuat Hans meringkuk ketakutan. Kemudian instruktur itu memperkenalkan dirinya sebagai Hendrik dan mengingatkannya bahwa setahun yang lalu, dia secara pribadi mengawasi latihannya tentang kuda-kuda Anggar bersama tuan muda kedua, bertanya-tanya apakah dia mengingatnya. Dia menambahkan dengan senyum angkuh bahwa itu adalah saat-saat yang sangat menyenangkan, mengingat bagaimana Lucian yang asli gemetar ketakutan. Lucian menatap instruktur itu dengan senyum dingin, berpikir dalam hati, dasar bajingan kecil ini akan menyenangkan. Sekilas konsep tentang seorang kesatria sebagai perwujudan kehormatan dan kesetiaan disajikan. Mereka biasanya terlahir dari darah bangsawan, dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk menguasai ilmu bela diri dan etiket yang benar sejak usia dini. Dan hanya ketika mereka membuktikan nilai mereka di medan perang, atau melalui misi dan pencapaian mereka diakui, barulah mereka akhirnya menerima gelar kesatria dari tuan mereka dan menyadari kesempurnaan eksistensi mereka. Tapi Lucian melihat bahwa pada akhirnya ini berarti mereka tidak ada bedanya dengan anjing pemburu yang memakai kalung mahal. Untuk alasan ini, mereka wajib menunjukkan rasa hormat kepada tuan yang memberi mereka kekayaan dan kehormatan, dan juga kepada garis keturunannya. Namun Hendrik menatap Lucian dengan sikap arogan. Lucian menganggap ini sebagian karena status rendah Lucian dalam keluarga, tetapi dia menyadari faktor yang lebih besar di sini adalah ketergantungannya pada pendukungnya untuk bertindak seperti ini. Dan dia berpikir dalam hati bahwa jika terserah padanya, dia akan mulai dengan membentuk kembali pikiran instruktur ini, menggunakan beberapa metode pelatihan intensif. Tapi dia tahu Grand Duke tidak akan tinggal diam untuk hal seperti ini.
Terlepas dari segalanya, seorang kesatria adalah kekuatan militer yang esensial dan aset vital bagi keluarga, dan hukuman tanpa prosedur formal akan menimbulkan gesekan yang tidak perlu. Lucian memutuskan waktunya belum tiba. Lucian berbicara kepada instruktur itu, mengatakan tampaknya bodoh untuk menghindari aula latihan hanya karena apa yang terjadi di masa lalu dan bahwa dia berniat untuk sering ke sini mulai sekarang, meskipun hanya untuk belajar kuda-kuda pedang. Dia menambahkan bahwa seperti yang dikatakan instruktur, 1 tahun telah berlalu. Bukankah seharusnya dia bergerak dengan sungguh-sungguh untuk mengejar? Instruktur itu bertanya dengan sinis apakah yang dia maksud adalah jurus pedang. Instruktur itu tertawa terbahak-bahak, mengomentari keahliannya dalam bercanda dan bertanya-tanya bagaimana dia ingin belajar jurus pedang sekarang padahal sudah terlambat. Dan ketika Lucian bertanya mengapa sudah terlambat, instruktur itu menjelaskan kepadanya bahwa jika dia melewati usia 15 tahun, masalahnya dapat dianggap selesai. Dia menjelaskan bahwa jurus pedang adalah teknik rahasia dan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, dan hanya meniru gerakannya saja sudah memberikan pencerahan. Dan tubuh fisik berevolusi, karena itulah esensi dari kearifan kuno. Namun, ini hanya bermakna dengan premis bahwa jalur mana terbuka. Dan karena jalur ini mulai tertutup sejak usia 16 tahun, latihan tidak akan lebih dari sekadar aktivitas fisik belaka baginya. Dia mengakhiri pidatonya dengan mengatakan bahwa jurus pedang tanpa pencerahan hanyalah cangkang kosong dan tidak lebih dari sebuah tarian. Hendrik menambahkan dengan sinis bahwa mungkin menari cocok untuk tuan muda, menyarankan dia melihat ini sebagai kesempatan untuk menjadi penari nomor 1 di kekaisaran. Kemudian dia melanjutkan di depan beberapa ksatria lain, mengatakan bahwa dengan cara ini dia akan menghemat waktu dan menemukan bakat sejatinya, atau mungkin dia bisa menghabiskan waktunya berkebun. Bagaimanapun juga, setiap orang memiliki peran yang paling cocok untuk mereka. Hendrik tersenyum penuh kemenangan mengomentari bahwa Lucian berdiri terdiam. Dalam hati, Lucian melihat bahwa klaim jalur mana tertutup pada usia 16 tahun adalah kebohongan murni dan omong kosong yang bisa dibantah dengan sedikit riset, tapi itu tidak penting. Dia bisa berpura-pura tidak tahu nanti untuk menyelesaikan masalahnya. Tujuan di balik kebohongan ini telah tercapai, menunjukkan orang bodoh yang hancur oleh kebodohannya, tidak mampu mengucapkan sanggahan apapun, seekor cacing yang diejek oleh bawahan tetapi terlalu takut untuk bergerak, dengan demikian menampilkan sifat menyedihkannya persis seperti setahun yang lalu. Namun, Lucian mengejutkan semua orang dengan mengatakan dengan tenang bahwa sepertinya Tuan Hendrik sedikit keliru. Dia menambahkan bahwa jalur mana tertutup sekitar usia 25 tahun. Bukan 16 dan oleh karena itu, tidak ada masalah untuk belajar bahkan sekarang. Hendrik mengejeknya, bertanya apakah dia yakin dengan kata-katanya. Lucian menegaskan bahwa apa yang dikatakannya adalah hal yang sudah jelas, lalu bertanya apakah kakak Jordi juga sependapat. Hendrik tahu bahwa menyebut nama Jordi akan mengakhiri diskusi ini, karena dia tidak akan bisa membantah kata-katanya. Jadi dia memberitahunya dengan penuh percaya diri, bahwa dia memang mengatakan ini. Pada saat itu, Lucian meletakkan tangannya di kepala Hans, mengumumkan dengan kesedihan yang dibuat-buat bahwa sepertinya keluarga Waldeck akan hancur, dan dia bertanya kepada Hans apakah dia setuju dengannya sementara pelayan yang ketakutan itu, bertanya-tanya mengapa dia diseret ke dalam situasi ini. Lucian meledak dalam sebuah akting dramatis, berteriak bahwa tidak masuk akal jika kakaknya bingung tentang fakta yang bahkan diketahui anjing jalanan. Bertanya-tanya apakah ini masuk akal untuk usianya. Dia meratapi betapa banyak orang berbakat yang ditolak kesempatannya karena pengetahuan yang salah itu, sambil mengaku air mata mengaburkan pandangannya. Hans dan Hendrik berlari ke arahnya saat dia berpura-pura pingsan, bertanya-tanya bagaimana bisa kakaknya memiliki pikiran yang begitu kosong. Dia berteriak agar mereka tidak menghentikannya, karena jika apa yang dikatakan kesatria itu benar, ini adalah aib bagi keluarga dan krisis yang nyata. Kemudian dia menatap Hendrik dengan tajam, bertanya dengan nada mengancam apakah dia mencoba menipunya, putra tuannya. Hendrik tergagap, menyangkal telah mencoba menipunya. Lalu Lucian mundur, memintanya untuk melupakan apa yang dia katakan, mengaku dia salah bicara, karena tidak bisa mempercayai situasinya. Kemudian dia tersenyum dingin, bertanya-tanya apakah mungkin bagi seorang kesatria dari keluarga Waldeck untuk melakukan sesuatu yang begitu picik. Hendrik dengan enggan setuju, jadi Lucian memastikan bahwa dia tahu itu dan bahwa ini adalah masalah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia memberinya peringatan terselubung, mengatakan akan mengajarinya apa akibatnya jika lidah salah berucap. Lucian melanjutkan pidatonya, mengatakan sepertinya Tuan Hendrik tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika dia hanya bermaksud menghinaku, aku akan mengabaikannya. Tetapi fakta bahwa Hendrik dan semua orang tidak menatapku dengan ramah adalah hasil dari kesalahanku sendiri, melupakan tugasku, dan membuang-buang waktu dengan sia-sia. Jadi bagaimana aku bisa menegur mereka untuk itu?
Namun terlepas dari ini, jika Hendrik, seorang kesatria, dan kakakku, pilar dari Kadipaten Agung, menghalangi perekrutan orang berbakat dengan pengetahuan yang salah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kubiarkan begitu saja. Ini akan menyebabkan keretakan pada kekuatan militer kesatria Waldeck dan terus terang, bisa menjadi bahaya besar bagi keselamatan rakyat di wilayah ini. Sebagai seseorang yang menyandang nama Waldeck, adalah hakku untuk marah. Dalam hati, Lucian bersorak karena berhasil menguasai aktingnya. Akhirnya, dia bertanya pada Hendrik, apakah dia mengerti keseriusan masalah ini sekarang, dan menyarankannya untuk bersiap-siap menghadapi apa yang akan datang. Lucian mengumumkan bahwa dia akan memberitahu ayahnya tentang masalah ini, dan meminta tindakan tegas internal. Hendrik panik, bertanya-tanya mengapa Lucian membesar-besarkan masalah ini sedemikian rupa, apalagi dulu dia gemetar hanya mendengar nama kakaknya. Dia bertanya-tanya apakah bajingan ini selalu seperti ini, karena dia mengingatnya selemah anak domba. Sekarang rasanya seperti menghadapi serigala raksasa di hutan yang gelap. Pada saat itu, seseorang berpakaian elegan datang, menanyakan alasan semua keributan ini. Hendrik terkejut dengan kedatangan Tuan Jordi, sementara Lucian tersenyum miring, menganggap waktu kemunculannya sempurna. Jordi Waldeck, putra kedua, muncul dengan tatapan dingin, mengomentari kehadiran Lucian sekali lagi. Hendrik bergegas ke arah Jordi mencoba menjelaskan situasinya, tetapi Jordi menghentikannya dengan kata cukup. Dia mengatakan padanya tidak perlu menjelaskan, karena dia melihat sendiri perilakunya yang memalukan. Dia menegurnya karena terpengaruh oleh kata-kata seorang anak yang usianya bahkan tidak setengah darinya, menyatakan kekecewaannya yang mendalam, dan memerintahkannya untuk memperbaiki ekspresi wajahnya. Dia mengancamnya untuk tidak menempatkannya pada posisi yang lebih sulit. Hans merasa takut dan berbisik pada Lucian bahwa Tuan Jordi terlihat sangat marah, yang dibalas Lucian dengan senyum licik bahwa wajah kakaknya adalah pemandangan yang pantas ditonton. Lucian ingat bahwa Jordi Waldeck, putra kedua, adalah bangsawan sejati di antara para bangsawan, terkenal dengan kepribadiannya yang buruk bahkan saat bekerja sebagai penjaga. Karena pengaruhnya lebih lemah dari putra sulung, dia membawa banyak orang luar untuk mendukung posisinya, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir buruk. Karena begitu dia menganggap mereka tidak berguna, dia akan menjebak mereka atas kejahatan dan meninggalkan mereka. Lucian tersenyum lebar dan menyapa kakaknya menanyakan kabarnya, yang dijawab Jordi dengan tajam, dasar makhluk bodoh. Lucian bertanya tentang arti dari kata-katanya yang tiba-tiba itu. Jordi menjelaskan bahwa dia menyaksikan semua yang terjadi antara dia dan Tuan Hendrik, dan bahwa dia berani bertindak dengan cara yang menodai martabat keluarga Waldeck. Lucian memintanya untuk mengklarifikasi kata-katanya lebih jauh, bertanya-tanya tentang martabat ternoda apa yang dia bicarakan. Jordi berkata dengan sinis bahwa sudah lama sejak Tuan Hendriks belajar teori, dan sepertinya ada kesalahpahaman. Dia menambahkan bahwa menggunakan namanya untuk menyebabkan kebingungan yang tidak perlu adalah kesalahan yang jelas yang tidak bisa membuatnya terlepas dari tanggung jawab. Namun, dia menyatakan tidak berniat menegurnya atas insiden ini karena tidak seperti Lucian, dia tahu betul beratnya kesetiaannya, dan jumlah darah yang dia tumpahkan untuk keluarga Waldeck. Kemudian Jordi bertanya pada Lucian, seseorang yang tidak mampu menahan latihan ilmu pedang dasar, apakah dia pikir dia berhak menyalahkannya? Dia memerintahkannya untuk terlebih dahulu belajar menghormati para ksatria karena berkat mereka, keluarga Waldeck bisa ada. Kemudian dia berpaling ke ksatria lain, meminta maaf atas nama saudaranya atas keributan hari ini, dan meminta mereka untuk menunjukkan kelonggaran karena itu adalah kesalahan seorang anak yang belum dewasa. Dia mengakhirinya dengan senyum jahat, bersumpah dia akan memberikan perhatian khusus pada adiknya yang bodoh. Lucian tersenyum sendiri, terkesan dengan kecerdasan saudaranya, karena dialah yang sebenarnya menghina Hendrik, tetapi Jordi dengan cerdik membalikan situasi untuk menjadikannya penghinaan terhadap para ksatria, menyelamatkan mukanya sendiri dalam prosesnya. Lucian mengakui pada dirinya sendiri sambil berkata, baiklah, aku akui itu, lalu berbalik ke saudaranya mengatakan inilah yang dia harapkan darinya. Dia melanjutkan aksi dramatisnya, mengakui bahwa meskipun ada kesalahpahaman antara dia dan Tuan Hendrik, Jordi seharusnya menegurnya karena berani menghinanya. Tapi sebaliknya, dia memberinya ajaran yang berharga. Hans berbisik ketakutan meminta tuannya untuk diam sementara Lucian terus memprovokasi saudaranya, menggambarkan kepalanya hanya sebagai tengkorak kosong. Jordi menegang tetapi tetap tenang, sementara Lucian terus berkomentar bahwa dia merasa malu pada dirinya sendiri karena mengucapkan kata-kata memalukan seperti itu. Dia berteriak dengan antusiasme palsu bahwa adik ini belajar dari kemuliaan kakaknya lagi hari ini dan memerintahkan Hans untuk segera mencatat ajaran kakaknya, bukan di atas kertas, tetapi di atas sutra terbaik.
Sementara itu, pahlawan kita berpikir dalam hati bahwa dia akan menggunakan Geordi untuk menghapus citra lemahnya dan mengukir kehadiran yang berbeda di benak semua orang dan untuk membuktikan bahwa Tuan Muda ketiga di masa lalu tidak ada lagi. Setelah menyelesaikan pidatonya, Lucian meminta izin untuk pergi. Dia menambahkan bahwa memperpanjang situasi ini tidak akan menguntungkan mereka berdua. Geordi marah, bertanya-tanya apakah dia pikir dia bisa pergi begitu saja, tetapi Lucian menghadapinya. Dia mengingatkannya bahwa ayah mereka sedang mengamatinya akhir-akhir ini. Dia menambahkan bahwa dia tidak akan rugi apa-apa tidak seperti kakaknya, lalu dia menganggap diamnya sebagai persetujuan. Dia mengucapkan selamat tinggal sambil menarik Hans dan kabur dengan cepat sementara Hans berteriak panik. Hendrik bertanya pada Geordi apakah tidak apa-apa membiarkannya pergi begitu saja. Geordi berdiri diam, dengan aura gelap mengelilinginya. Saat mereka berjalan pergi, Hans dengan cemas bertanya apakah mereka akan baik-baik saja, mengingatkan Lucian akan sifat Tuan Geordi. Dia mulai menangis, yakin bahwa Geordi tidak akan membiarkan ini begitu saja, dan kesatria berkumis yang menakutkan itu akan membuatnya menghilang tanpa jejak. Lucian menenangkannya tetapi mengakui dalam hati bahwa Hans benar dan hanya mereka yang pernah mengalaminya yang tahu perasaan itu. Perasaan tidak enak yang muncul saat bos yang tidak kompeten membuat kekacauan lalu berpura-pura tidak tahu. Lucian tersenyum dan meyakinkan Hans bahwa hal itu tidak akan terjadi, bahwa seorang kesatria biasa tidak akan berani melakukan tindakan seperti itu, dan dia sendiri tidak akan membiarkannya. Lalu dia meminta maaf pada Hans, mengakui bahwa Hans sangat menderita karenanya. Karena saat seorang tuan bertingkah bodoh, para bawahanlah yang paling menderita. Dan karena Hans adalah pelayan pribadinya, pasti lebih buruk baginya. Lalu dia menjanjikan satu hal padanya, bahwa mulai sekarang, dia tidak akan membiarkan orang-orangnya diabaikan atau gemetar ketakutan karena tindakan bodohnya. Dia menjabat tangannya sambil berkata, "Jadi ayo kita lakukan yang terbaik bersama, Hans."